Halo teman-teman, selamat datang. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, terutama buat kalian yang tertarik di bidang ketenagakerjaan dan manajemen sumber daya manusia. Ya, temanya adalah penerapan hubungan industrial yang harmonis pada perusahaan di Indonesia, kendala dan tantangannya. Topik ini sangat relevan, apalagi di era sekarang, di mana hubungan antara pekerja dan perusahaan sangat menentukan kesuksesan bisnis. Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa itu hubungan industri atau hubungan industrial. Hubungan industrial adalah sistem hubungan yang terbentuk antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai, norma, serta peraturan perundang-undangan. Tujuannya jelas, untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif, produktif, dan berkeadilan. Hubungan industrial yang harmonis menjadi kunci keberhasilan suatu perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan berkelanjutan. Tapi bagaimana penerapannya di Indonesia? Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi? Yuk kita bahas bersama dalam video ini. The day is done, the time has come. You battled hard, the war is won. You did your worst, you tried your best. Now it's time to rest. Now it's time to rest. Salah satu contoh perusahaan yang menerapkan hubungan industrial yang harmonis adalah PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia atau TMMIN. Benar, di TMMIN, hubungan antara manajemen dan serikat pekerja sangat terbuka. Mereka rutin melakukan pertemuan bipartit dan menyelesaikan isu-isu ketenagakerjaan secara dialog. Contohnya, pada saat pandemi COVID-19, TMMIN mampu menjaga hubungan industrial yang stabil, meskipun harus melakukan penyesuaian kerja. Mereka juga punya Collective Labor Agreement atau PKB yang disusun bersama serikat pekerja dan berlaku secara adil bagi kedua belah pihak. PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia adalah contoh perusahaan yang berhasil membangun hubungan industrial yang baik melalui komunikasi rutin antara manajemen dan serikat pekerja serta kesepakatan bersama dalam perjanjian kerja bersama. Perusahaan ini mampu menjaga stabilitas dan produktivitas kerja, bahkan saat menghadapi masa sulit seperti pandemi. Tapi tentu saja, tidak semua perusahaan bisa menerapkan hal yang sama dengan mudah. Ada banyak kendala yang dihadapi perusahaan di Indonesia. Yang pertama, kurangnya komunikasi antara manajemen dan karyawan. Banyak perusahaan belum membuka ruang dialog yang sehat. Kedua, belum semua perusahaan memiliki serikat pekerja yang aktif. Ini menyebabkan suara pekerja tidak didengar dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga,
minimnya pemahaman soal hukum ketenagakerjaan, baik dari sisi pengusaha maupun karyawan. Dan jangan lupa, ada juga kendala eksternal, seperti perubahan regulasi pemerintah yang cepat. Tapi tidak semua perusahaan siap beradaptasi. Namun, tidak semua perusahaan seberuntung TMMIN. Banyak yang masih menghadapi tantangan besar, mulai dari kurangnya komunikasi, minimnya peran serikat kerja, hingga ketidaksiapan menghadapi perubahan regulasi. Tantangan ini menjadi penghalang utama dalam membangun hubungan industrial yang harmonis. Tapi tentu saja, tidak semua perusahaan bisa menerapkan hal yang sama dengan mudah. Ada banyak kendala yang dihadapi perusahaan di Indonesia. Yang pertama, kurangnya komunikasi antara manajemen dan karyawan. Banyak perusahaan belum membuka ruang dialog yang sehat. Kedua, belum semua perusahaan memiliki serikat pekerja yang aktif. Ini menyebabkan suara pekerja tidak didengar dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, minimnya pemahaman soal hukum ketenagakerjaan, baik dari sisi pengusaha maupun karyawan. Dan jangan lupa, ada juga kendala eksternal, seperti perubahan regulasi pemerintah yang cepat. Tapi tidak semua perusahaan siap beradaptasi. Membangun hubungan industrial yang harmonis memang tidak mudah. Tapi dengan komunikasi yang terbuka, pelatihan yang tepat, serta dukungan dari pemerintah, semua pihak bisa bergerak menuju tempat kerja yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Karena hubungan kerja yang sehat adalah fondasi perusahaan yang kuat. Kesimpulannya, hubungan industrial yang harmonis bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tapi hasil kerjasama antara perusahaan, pekerja, dan pemerintah. Kalau dikelola dengan baik, hubungan industrial yang sehat bisa meningkatkan produktivitas dan loyalitas karyawan, serta juga menciptakan suasana kerja yang nyaman. Terima kasih sudah menonton video ini, Jangan lupa like, komen, dan subscribe. dan subscribe.